Inilah fakta tentang makhluk halus yang belum pernah kalian dengar. Yang pertama, pocong tidaklah berjalan dengan cara melompat. Pocong yang dikenal sebagai makhluk halus yang selalu berjalan dengan melompat karena alasan kedua kakinya terikat kain kafan, tetapi sebenarnya tidaklah demikian, melainkan dia bergerak dengan cara terbang. 2. Kuntilanak suka berdiam di atas lemari. Bagi sebagian orang, kuntilanak dianggap sebagai makhluk halus yang senang tinggal di atas pohon. Tetapi faktanya tidaklah demikian. Kuntilanak paling suka tinggal dan berdiam di atas lemari kalian. 3. Makhluk halus juga berteduh ketika hujan deras. Tidak hanya manusia saja yang berteduh ketika hujan deras, melainkan segolongan makhluk halus pun seringkali melakukan hal demikian. Ditambah lagi dengan gemuruh dan petir. Namun kemanakah mereka berteduh? Yaitu di rumah-rumah kalian. 4. Ada kuntilanak berjenis kelamin laki-laki. Kuntilanak sering diidentikan sebagai makhluk hantu wanita. Tetapi nyatanya ada jenis kuntilanak yang berjenis kelamin laki-laki dengan rupa yang jauh lebih menyeramkan dari yang berjenis kelamin wanita. Inilah hewan yang sering dijadikan jelmaan dari makhluk halus di rumahmu. Yang pertama, ular. Jin atau setan dapat menjelma sebagai ular di rumahmu. Dari berbagai sumber disebutkan, jika ular itu memiliki 2 garis putih di punggungnya dan tidak memiliki buntut atau ekor, bisa dipastikan itu adalah jenis ular jelmaan jin atau makhluk halus lainnya. Yang kedua, anjing. Menurut beberapa sumber, jika seekor anjing semua bulunya berwarna hitam, tidak ada secuil pun terdapat warna lain, maka rata-rata itu adalah jelmaan jin. Anjing jelmaan jin atau anjing jadi-jadian dapat diketahui dengan beberapa ciri, yaitu memiliki warna hitam legam dengan tanda bulatan putih di atas matanya. 3. Kalajengking. Kehadiran kalajengking secara tiba-tiba dengan sengatnya yang membahayakan bahkan mematikan sering diidentikan oleh masyarakat sebagai jelmaan makhluk goib dan pertanda adanya sihir. 4. Tikus. Dari berbagai sumber diketahui bahwa tikus merupakan hewan yang suka mendatangkan penyakit dan bencana karena sering ditunggangi oleh setan dan makhluk goib lainnya. Yang kelima, burung gagak. Burung yang memiliki bulu berwarna hitam ini kerap dikaitkan dengan aktivitas dan kegiatan yang berbau mistis, dengan ciri pada bagian punggung dan dadanya terdapat kombinasi warna putih. 6. Cicak. Jenis hewan ini pun sering ditunggangi oleh jin atau iblis. Inilah jenis suara hewan pertanda adanya makhluk halus di sekitarmu. Yang pertama, bunyi cicak. Cicak diyakini dapat merasakan adanya kehadiran hantu seperti kuntilanak. Konon, bila kita sedang berada di suatu ruangan dan mendengar suara cicak, kemungkinan besar di ruangan tersebut terdapat makhluk halus. 2. Burung gagap hinggap di rumah. Sebagian besar masyarakat Jawa percaya jika burung ini berkicau di tempat yang angker, kemungkinan besar di sana ada makhluk halus. Kemudian bunyi toke. Mitos toke tidak jauh berbeda dengan cicak. Jika Anda mendengar toke berbunyi, konon kabarnya di tempat tersebut sedang ditunggui makhluk halus. Ayam berkokok di tengah malam. Ayam yang berkokok di tengah malam atau sebelum waktu subuh kerap diartikan bahwa ayam tersebut sedang merasakan kehadiran makhluk halus. Mereka berkokok untuk memberitahu manusia jika di sekitar mereka ada makhluk halus yang lewat. Lalu anjing menggonggong terus-menerus. Banyak yang meyakini bahwa anjing juga bisa melihat makhluk astral, lantaran ia tidak hanya memiliki indera yang sangat kuat untuk mengenali ancaman, tapi juga sesuatu yang tidak terlihat. Jika anjing menggonggong atau melonglong tengah malam tanpa ada manusia atau binatang lainnya, berarti anjing tersebut sedang melihat makhluk halus.
Lalu, kunang-kunang. Di balik keindahan kunang-kunang, terdapat mitos yang mengerikan. Kunang-kunang sering disebut sebagai kuku orang mati atau jelmaan iblis. Di balik keindahan kunang-kunang, terdapat mitos yang mengerikan. Kunang-kunang sering disebut sebagai kuku orang mati atau jelmaan iblis. Walaupun bentuknya terlihat jelas sebagai serangga, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mempercayai hal ini. Inilah fakta tentang malam-malam yang paling disukai makhluk halus. Hantu atau makhluk halus paling senang berkeliaran bukannya di malam Jumat Kliwon, melainkan di malam Senin, malam Rabu, dan malam Sabtu. Melalui sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim jejak misterius asal Sulawesi Utara, membuktikan bahwa pergerakan makhluk halus lebih banyak terjadi di 3 malam tersebut, yaitu malam Senin, malam Rabu, dan malam Sabtu, dibandingkan dengan malam Jumat Kliwon. Sehingga mitos tentang malam Jumat Kliwon terpatahkan. Selain itu juga, malam Jumat Kliwon justru dianggap menjadi waktu yang paling baik jika seseorang meninggal di malam tersebut. Bahkan banyak yang mempercayai jika meninggal di hari itu, ia akan dibebaskan pula dari siksa kubur. Inilah tanda orang yang sedang mengalami kesurupan. Yang pertama, tatapan mata tajam dan kosong serta lurus ke depan. 2. Suaranya berubah jadi datar tanpa intonasi. Dan yang ketiga, mampu menjawab pertanyaan yang berbau mistis. 4. Kekuatan fisiknya melebihi kekuatan yang sebenarnya. Yang kelima, pada tingkatan tertentu, orang yang mengalami kesurupan mampu berbuat sesuatu yang tak lazim, seperti terbang, melempar orang yang ada di sekitarnya dengan sekali gerakan tangan, dan lain-lain sebagainya. 6. Biasanya mereka mengeluarkan buih atau busa dari mulutnya dengan mata mendelik hingga terlihat putihnya saja. Inilah 6 cara menghindari diri dari kerasukan makhluk iblis. Yang pertama, jangan biarkan diri Anda dalam keadaan kosong atau melamun. Yang kedua, hindari tempat-tempat yang bisa dikatakan angker. Yang ketiga, hilangkan kebiasaan berbicara atau berteriak di sembarang tempat. 4. Hindari tertawa keras atau ngakak yang berlebihan. Yang kelima, jangan sombong atau sesumbar dan menantang alam seperti hutan, gunung, laut, dan sebagainya. Keenam, dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu berdoa. Inilah jenis makanan yang paling disukai oleh makhluk halus. Yang pertama, ayam cemani. Ayam cemani dengan tampilannya yang hitam dan sangar sering dikaitkan dengan hal mistis. Hewan ini juga sering digunakan sebagai sesajen dan menjadi menu favorit para jin dan makhluk halus. Ayam ini juga dipercaya dapat menangkal sihir dan bisa membantu seseorang untuk meraih kesaktian serta membawa keberuntungan. Yang kedua, kopi hitam. Kopi hitam sudah menjadi menu wajib dalam sesajen dan disandingkan dengan buah-buahan, makanan, bunga, dan lain-lain. Kopi hitam dipercaya dapat menarik makhluk tak kasat mata hingga jin untuk berinteraksi. Yang ketiga, pisang. Buah pisang juga sering dijadikan sesajen karena buah pisang diyakini mempunyai keistimewaan tersendiri, di mana pohonnya tidak akan mati sebelum menghasilkan buah. Dan pisang juga dikaitkan dengan simbol kemakmuran. Yang keempat, beras. Beras diidentikan sebagai sumber kehidupan yang sakral bagi sebagian orang, sehingga sering digunakan sebagai sesajen untuk upacara adat. Dan beras juga diyakini sebagai lambang kemakmuran dan kesuburan. Inilah jenis pohon yang paling disukai oleh makhluk halus untuk dijadikan tempat tinggal. Yang pertama, beringin. Beringin dianggap sebagai tempat tinggalnya makhluk goib dan pohon yang menyeramkan. Kesan mistis dari pohon ini berasal dari ukurannya yang besar dan akar yang menggantung dari pohon tersebut. Konon, pohon beringin diyakini menjadi tempat tinggal dari sosok genderuwo. 2. Pohon kapuk. Pohon ini sudah dikenal masyarakat Jawa sebagai tempat tinggal berbagai makhluk halus seperti kuntilanak, wewe gombel, sundel bolong, dan makhluk goib lainnya. 3. Pohon pisang.
Banyak yang beranggapan bahwa pohon pisang menjadi tempat yang paling disukai bangsa pocong. 4. Pohon nangka. Pohon nangka juga diyakini menjadi salah satu tempat tinggal favorit bangsa pocong dan makhluk halus lainnya. 5. Pohon bambu. Pohon bambu juga tidak asing bagi pecinta cerita horor. Pohon ini diyakini menjadi tempat favorit bangsa kuntilanak, khususnya bambu berwarna hijau. 6. Pohon gayam. Pohon gayam juga sangat digemari oleh makhluk halus dan diyakini juga pohon ini mampu melipat gandakan energi makhluk gaib. 7. Pohon sawo. Pohon sawo juga sering menjadi tempat tinggal favorit bagi makhluk gaib, terutama makhluk gaib yang berkasta tinggi. Penunggu pohon ini terkadang berwujud seperti punokawan atau tokoh mitologi dalam pewayangan Jawa. 8. Pohon ketapang. Pohon ini merupakan salah satu pohon yang disukai oleh makhluk jin, bahkan sebagian orang berpendapat bahwa siapa yang menebang pohon ini tanpa izin mereka, maka akan mendapatkan kesialan dan rezekinya jadi melambat.